semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi yang berjudul Beriman kepada Malaikat Allah. Materi ini disusun oleh saya sendiri, An-Nisa Husnul Aula, dengan NIM 2386-230026. Apa saja sih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama ada pengertian beriman kepada malaikat Allah. Yang kedua ada sifat-sifat malaikat Allah. Dan yang terakhir, nama-nama malaikat Allah beserta tugasnya. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada pengertian beriman kepada malaikat Allah. Beriman kepada malaikat Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada. Mereka adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, tidak memiliki jenis kelamin, tidak makan dan minum, dan tidak pernah membangkang kepada Allah. Mereka selalu taat dan melaksanakan semua perintah Allah tanpa henti. Selain itu, keimanan kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman. Beliau menjawab, "Engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan beriman kepada takdir baik maupun buruk." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga ada sifat-sifat malaikat Allah. Yang pertama yaitu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah melakukan maksiat. Yang kedua, mampu berubah wujud sesuai kehendak Allah seperti ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam rupa sahabatnya, dia Al-Kalbi atau seperti orang Arab Badui. Yang ketiga, tidak memiliki kebutuhan untuk makan dan minum. Yang keempat, diciptakan dari nur atau cahaya. Yang kelima, tidak memiliki nafsu. Kemudian yang keenam, tidak mempunyai jenis kelamin. Yang ketujuh, senantiasa beribadah tanpa rasa lelah atau berhenti kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, suka mencari dan mengelilingi majelis zikir. Dan yang terakhir, mendoakan orang-orang yang menunggu sholat berjamaah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu nama-nama malaikat beserta tugasnya. Yang pertama ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Ia juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti Ruh Al-Quds dan Al-Ruh Al-Amin. Yang kedua ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail mengatur kesejahteraan makhluk, termasuk mengendalikan awan, menurunkan hujan, menggerakkan angin, dan membagikan rezeki. Kemudian yang ketiga ada malaikat Israfil. Malaikat Israfil akan meniup sangkakala sebagai tanda dimulainya hari kiamat dan kebangkitan. Yang keempat ada malaikat Israil. Malaikat Israil bertugas mencabut nyawa semua makhluk hidup saat waktunya tiba sesuai dengan perintah Allah. Yang kelima, malaikat Mungkar. Malaikat Mungkar bertugas menanyai orang yang sudah meninggal di alam kubur. Kemudian yang keenam ada malaikat Nakir. Malaikat Nakir juga bertugas menanyai orang yang telah meninggal di alam kubur. Yang ketujuh, malaikat Raqib. Malaikat Raqib mencatat semua perbuatan baik manusia sejak mereka balik hingga meninggal. Yang kedelapan, malaikat Atid. Malaikat Atid mencatat semua perbuatan buruk manusia selama hidupnya setelah balik. Kemudian yang kesembilan ada malaikat Ridwan. Seperti yang kita ketahui, malaikat Ridwan bertugas menjaga dan mengurus para penghuni surga. Yang ke-10 dan yang terakhir yaitu malaikat Malik. Malaikat Malik yang juga disebut malaikat Zabaniyah adalah malaikat yang sangat mengerikan. Tugasnya yaitu mengawasi dan mengatur siksa bagi penghuni neraka. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa beriman kepada malaikat Allah merupakan bagian dari rukun iman yang harus diyakini oleh setiap muslim. Keimanan ini mencakup keyakinan terhadap keberadaan malaikat, nama dan tugas-tugasnya, serta sifat-sifat mereka. Dengan memahami hal ini, seorang muslim akan lebih sadar bahwa setiap perbuatannya selalu dicatat oleh malaikat, sehingga mendorongnya untuk senantiasa berbuat baik, menjauhi kemaksiatan, dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Keimanan kepada malaikat bukan hanya soal keyakinan, tetapi juga harus tercermin dalam perilaku yang mencerminkan kesadaran spiritual dan moral yang tinggi. Teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan akhir kata, wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.